Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran tematik bersama Ustazah Farida. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menyenangkan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak dapat mengetahui keberagaman alat musik yang ada di Indonesia. Yang kedua, anak-anak bisa memahami sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, anak-anak bisa mengetahui bagian-bagian telinga serta proses terdengarnya bunyi. Yang keempat, anak-anak bisa mengetahui kelainan pada telinga dan bagaimana cara merawat telinga agar tetap sehat. Anak-anak, di sini Ustazah sudah membawa salah satu alat musik yang ada di Indonesia. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah angklung yang berasal dari Jawa Barat. Jadi di Indonesia banyak sekali alat musik tradisional ya. Salah satunya angklung, terus ada lagi cengceng dari Bali, terus ada kolintang dari Sulawesi Utara, ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan tifa dari Papua. Anak-anak, apakah ada yang pernah memegang angklung? Atau ada yang sudah pernah memainkannya? Ini coba Ustazah mainkan ya. Kenapa ya kok bisa berbunyi anak-anak? Nah, kita cari tahu ya. Jadi di bawah angklung ini ada benturan antar bagian-bagiannya. Benturan-benturan inilah yang menimbulkan getaran. Dan getaran yang timbul dari adanya benturan tadi menghasilkan bunyi. Jadi anak-anak, bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Segala benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, salah satunya angklung ini. Karena angklung ini dapat menghasilkan bunyi, berarti angklung bisa dikatakan sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi yang lainnya biasa kita jumpai di sekitar kita, contohnya radio, televisi, alat musik yang lainnya seperti gendang, piano, gitar, dan yang paling mudah dengan benturan tangan kita, tepuk tangan, itu juga bisa menimbulkan bunyi ya. Oke anak-anak, kali ini Ustazah akan mengajak kalian mengenal sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bunyi merambat melalui medium. Medium perambatan bunyi bisa dengan benda cair, benda padat maupun benda gas. Berikut contoh peristiwa perambatan bunyi melalui medium tersebut. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Di sini Ustazah memberi contoh ketika kita bermain telepon-teleponan yang sederhana yang bisa kita buat sendiri dari benang dan kaleng. Nah, di sini lawan bicara kita bisa mendengar suara kita karena bunyi merambat melalui tali. Tali sebagai benda padat. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda cair. Di sini Ustazah memberi contoh ketika ada drum berisi air lalu kita ketuk dengan batu. Maka kita bisa mendengar bunyinya karena bunyi tersebut merambat melalui air. Yang ketiga, di sini bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya ketika membunyikan lonceng. Kita bisa mendengar bunyi lonceng tersebut karena bunyi merambat melalui udara sekitar. Sifat bunyi yang kedua yaitu dapat dipantulkan. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, berikut ini ilustrasi pemantulan bunyi. Macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul ada dua macam. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi apabila bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi. Bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi yang terdengar tidak jelas terjadi di ruang pertemuan atau ruang-ruang kosong.
Ya, jadi gaung atau kedam ini terjadi jika kita berada di ruang kosong. Nah, kita mencoba untuk berbicara, maka suara kita itu berasa ada dua ya anak-anak, dan itu keluarnya hampir bersamaan sehingga terdengar tidak jelas. Bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Apa itu gema? Gema terjadi apabila bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dengan sumber bunyi. Bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Bunyi yang terdengar jelas biasanya terjadi di goa-goa, lembah, atau bukit. Nah, gema ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, ini contohnya anak-anak ya. Jika kita berteriak di antara tetebingan, lah biasanya suara kita itu seperti ada yang mengikuti dari belakang. Jadi ada dua, ya. Dan itu setelah suara kita sudah selesai kita ucapkan. Baru suara yang kedua itu muncul setelah itu. Penyerapan bunyi. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu benda yang permukaannya lunak. Contohnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kedam. Ya, karena sifatnya sebagai peredam bunyi. Dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kedam. Lah, ini Ustazah ambil contoh penampakan yang ada di bioskop ya anak-anak. Jika kita ke bioskop, nah dinding-dindingnya itu berasa ada karpetnya ya. Nah, karpet itu digunakan untuk meredam bunyi agar tidak terjadi gaung atau kedam. Ustazah mainkan lagi ya. Apakah dari sana kalian mendengar bunyi angklung? Kenapa kok kalian bisa mendengar bunyi angklung? Ya, karena Allah telah menganugerahi kita alat pendengaran berupa telinga. Selain sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Yuk, kita mengenal lebih dalam mengenai bagian-bagian telinga dan proses pendengaran. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di telinga luar kita menjumpai adanya daun telinga. Daun telinga ini yang ada di luar sekali anak-anak, bisa kita pegang ya, bisa kelihatan. Nah, daun telinga ini fungsinya yaitu menangkap getaran bunyi. Selanjutnya di telinga luar juga ada liang telinga yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Jadi tidak usah khawatir ada debu dan air yang masuk ke telinga karena sudah dihalangi oleh rambut telinga yang ada di liang telinga ya. Selanjutnya di telinga tengah ada gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ada 3. Yang pertama tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke rumah siput atau koklea. Di telinga dalam kita jumpai adanya rumah siput atau koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Di telinga dalam kita juga menjumpai adanya saraf pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Selanjutnya ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Dan yang selanjutnya ada saluran eustasius yang berfungsi menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses mendengar bunyi. Jadi proses mendengar bunyi ini ada beberapa tahap anak-anak.
Ya, yang pertama, getaran dari sumber bunyi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsan bunyi ke otak. Otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Apakah itu bunyi piano atau bunyi gitar? Nah, itu tugasnya otak yang menerjemahkan. Selanjutnya, macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dihasilkan dalam 1 detik. Ada 3 macam bunyi. Yang pertama bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik bisa didengar oleh hewan jangkrik dan gajah. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Selanjutnya, kita akan membahas kelainan pada telinga. Yang pertama ada tuli. Tuli itu tidak bisa mendengar anak-anak. Tuli disebabkan adanya kerusakan gendang telinga atau rusaknya saraf pendengaran. Yang kedua congek. Congek itu disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Cara merawat telinga. Jadi agar telinga kita tetap sehat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membersihkan telinga secara teratur dengan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Yang kedua, jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang tajam, karena dapat merusak gendang telinga. Yang ketiga, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam. Yang keempat, menghindari mendengar bunyi yang keras. Lah, seperti itu anak-anak. Paham bukan? Sayang. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Sampai jumpa di video tematik yang lainnya ya. Ustazah berharap kalian bisa memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.